الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidup lebih tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah bersama Bapak Ribut Margianto MPD, Guru PAI SMP Negeri 22 Semarang. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama menyebutkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah dengan benar. 2. Menjelaskan makna jujur, amanah, dan istiqomah dengan benar. Ketiga, menunjukkan contoh jujur, amanah, dan istiqomah sebagai implementasi dengan benar. Jujur, amanah, istiqomah. Yang pertama, jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Kejujuran adalah kata hati nurani yang selalu mengajak kepada kebaikan. Jujur itu sangat penting anak-anak, karena berani jujur itu hebat. Krisis kejujuran di Indonesia memang sangat rendah dan patut untuk dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga di pemerintahan. Maka dari itu, berani jujur hebat. Di sekolahan kita ada yang namanya kantin kejujuran. Ini mengajarkan kita untuk berperilaku jujur. Bagaimana perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Coba dirasakan. Kedua, bagaimana perasaan kamu jika orang lain itu tidak berkata jujur kepadamu? Pasti rasanya sakit sekali, kita tahu. Yang ketiga, bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas sesuatu hal yang kita sudah ketahui? Pastinya sangat berat sekali anak-anak. Di mana krisis kejujuran di Indonesia ya? Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar? Bagaimana menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran ini yang merajalela? Siapa yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran ini? Akibat tidak jujur, maka kita akan masuk ke dalam penjara. Dalil kejujuran, Rasulullah SAW bersabda, Ittajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqin wasyuhada. Seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hadis dari Ibnu Mas'ud, an Abdillah ibni Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan
dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 42. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, sebagaimana kebenaran yang ada dan sedangkan kalian itu mengetahuinya. Sebagaimana sifat Rasulullah SAW yang memiliki sifat kejujuran yang mendapatkan gelar sebagai Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Hikmah atau manfaat dari bersikap jujur ini yang pertama mendapatkan kepercayaan dari orang lain, mendapatkan banyak teman, dan mendapatkan ketenteraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang kedua, amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lain sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab merupakan beban, sehingga orang yang mendapatkan amanah maka dia harus bertanggung jawab. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatikum ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah itu kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Surat An-Nisa ayat 58. Allah mengajarkan kita supaya menyerahkan amanah itu kepada yang ahlinya. Jangan sampai kita itu menyerahkan amanah itu kepada yang bukan ahlinya. Ketika kita menyerahkan amanah kepada orang yang bukan ahlinya, maka akan campur aduk. Maka tidak akan terjadi, tidak ada pencapaian yang kita terima yang sesuai yang kita harapkan. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu itu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui salahnya. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semua enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Ahzab ayat 72. Macam-macam amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Anfal ayat 27. Amanah dari Allah itu seperti sholat, puasa, zakat, haji, bersedekah, berkurban, dan lain sebagainya. Itu adalah amanah yang datangnya dari Allah dan Rasulullah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia.
Misalnya ketika kita dititipin pesan ataupun barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Jangan sampai kita memberikan amanah itu kepada orang yang bukan ahlinya. Ketika kita memberikan amanah kepada orang yang tidak memiliki ahlinya, makalah apalah jadinya ketika amanah itu diberikan kepada orang yang tidak ahli. Maka akan hancur berantakan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebagaimana kita dititipkan barang ataupun uang itu adalah amanah. Amanah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, an Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya perihal rakyat yang dipimpinnya. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanat dan janji. Surat Al-Mu'minun ayat 8. Amanah adalah beban yang kita pikul untuk kita jalankan amanah itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap Allah, terhadap sama manusia, dan terhadap diri kita. Yang pertama, dipercayai orang lain, karena ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakannya. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh ombak yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Surat Al-A'raf ayat 13. Kemudian kita diajarkan untuk selalu berdoa, ya, untuk memohon rahmat dan istiqomah di atas petunjuk Allah, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami itu condong kepada kesesatan. Sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 8. Perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan. Yang pertama yaitu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Ketiga, belajar terus hingga paham. Keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa ataupun dibebani. Hikmah perilaku istiqomah ini, yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya. Tidak hanya dibawa kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan bulat. Orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.